Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, Bapak Ibu, kita akan membahas sedikit mengenai teori-teori yang ada di penalaran silogisme yang merupakan teori yang paling sering keluar atau yang paling sering ditanyakan pada soal-soal tes penalaran. Nah, jenis yang pertama disebut dengan silogisme kategorial. Pada silogisme kategorial di sini, Bapak Ibu, ada dua prinsip yang nantinya harus diingat atau harus dipahami dalam mengerjakan soal-soal silogisme kategorial, supaya nantinya akan lebih mudah lagi. Prinsip yang pertama, yakni adalah jikalau nanti di premis umumnya mempertemukan A dengan B, premis khususnya mempertemukan B dengan C, maka nanti simpulannya adalah A dan C. Yang merupakan rumusan pertama. Di rumusan yang kedua, jikalau nanti premis umumnya mempertemukan A dan B, C dan A, maka nanti di kesimpulannya adalah mempertemukan C dan B. Di rumusan yang ketiga, jikalau nanti di premis umumnya mempertemukan A dan B, A dan C di premis khususnya, maka nanti akan menghasilkan C dan B di kesimpulannya. Lalu di rumusan yang terakhir, keempat, jikalau nanti di premis umumnya mempertemukan A dan B, lalu C dan B, maka nanti kesimpulannya akan menjadi C dan A. Nah, untuk membantu memahaminya supaya lebih mudah, yakni adalah begini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang sama dan posisinya saling silang seperti yang ada di rumusan pertama dan kedua ini kalau di rumusan pertama ada B yang sama dan letaknya saling silang, maka nanti tinggal dicoret saja. Coret-coret seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, yakni sisanya tinggal diturunkan A, turun, C, turun. Di rumusan yang kedua pun sama, A, A. A-nya sama, letaknya saling silang. Maka tinggal dicoret, coret, sisanya tinggal diturunkan, C, B. Lalu bagaimana kalau misalkan letaknya tidak saling silang? Misalkan di rumusan ketiga dan keempat, di rumusan ketiga, A-nya sama, tidak saling silang, sejajar di posisi kiri. Maka kalau misalkan tidak saling silang, posisinya sejajar, maka nanti yang bawah taruh depan, dan yang atas ditaruh di belakang. Di rumusan keempat pun sama, B-nya sama, sejajar di sebelah kanan, maka adalah yang bawah taruh depan, yang atas taruh belakang. Nah, di prinsip yang kedua, nantinya akan ada dua jenis kalimat Bapak Ibu. Yakni adalah kalimat yang pertama kalimat mayor, dan yang kedua adalah kalimat minor. Kalimat mayor di sini, yakni maksudnya adalah kalimat yang sifatnya general, tidak ada pengecualian. Nah, ciri-ciri dari kalimat mayor nantinya yakni adalah diawali dengan kata semua, setiap, seluruh, atau selalu. Nah, kata-kata di sini adalah tadi sifatnya general, tidak ada pengecualian. Ataupun kata-kata yang lain yang sifatnya sama. Sebaliknya, kalau kalimat minor yakni kalimat yang sifatnya spesifik, ada pengecualiannya Bapak Ibu. Syaratnya yakni adalah kalimat minor di sini nantinya bisa diawali dengan kata beberapa, sebagian, sementara, ada, sering, dan sebagainya. Nah, di prinsip yang ini ada 4 rumusan
Juga sama halnya dengan prinsip yang pertama tadi yang perlu Bapak Ibu sekalian untuk mengingatnya supaya lebih mudah mengerjakan. Yakni yang pertama adalah jikalau nanti premis umumnya kalimat mayor, premis khususnya kalimat minor, maka nanti kesimpulannya adalah kalimat minor. Dan yang kedua, rumusan yang kedua, kalau premis umumnya minor, premis khususnya mayor, kesimpulannya adalah juga minor. Yang ketiga, rumusannya, premis umumnya minor, premis khususnya minor, simpulannya juga akan minor, Bapak Ibu. Dan rumusan yang keempat, yakni adalah kalau premis umumnya mayor, premis khususnya mayor, nanti kesimpulannya juga akan kalimat mayor. Nah, supaya lebih mudah memahaminya atau mengingatnya, yakni adalah gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Jikalau nanti di premis umum atau premis khusus ini, nanti terdapat kalimat minor, kata sebagian, beberapa, sementara, ada, dan sebagainya, maka nanti kesimpulannya pun juga akan kalimat minor. Diawali ada, beberapa, sebagian, sementara, dan sebagainya Bapak Ibu. Contoh misalkan, di rumusan yang pertama, premis khususnya yang minor, maka kesimpulannya adalah minor. Di rumusan yang kedua, premis umumnya yang minor, maka simpulannya juga minor. Di rumusan yang ketiga, premis umum dan premis khususnya minor, maka simpulannya juga minor. Sedangkan di rumusan yang keempat, premis umum dan premis khususnya mayor, bukan minor, maka simpulannya nanti juga mayor, bukan minor. Nah, sedikit contoh, misalkan adalah yang ada di sini, Bapak Ibu, semua perawat memakai masker. Sebagian masker digunakan dengan face shield. Face shield di sini saya singkat menjadi FS. Sehingga kalau misalkan kita analisa berdasarkan dua prinsip yang ada di rumusan yang ada di atas, maka adalah yang pertama, semua ketemu sebagian. Mayor ketemu minor, hasilnya pasti akan minor, yakni sebagian. Seperti rumusan yang ada di sini. Nah, lalu berikutnya adalah perawat memakai masker. Perawat adalah A, masker B. Masker B, face shield C. AB, BC. Berarti sama halnya ada yang di sini. Maka simpulannya adalah A dengan C. A dengan C-nya adalah A-nya adalah perawat dan C-nya adalah face shield. Nah, untuk yang kedua atau yang terakhir yang lumayan sering keluar untuk soal-soal jenis penalaran, yakni adalah ini, silogisme matematika. Sesuai dengan namanya Bapak Ibu, silogisme matematika di sini adalah mengadopsi prinsip yang ada di teori matematika, yakni adalah jika premis umumnya yaitu adalah P mempertemukan dengan Q, premis khususnya adalah Q mempertemukan R, maka kesimpulannya nanti adalah P bertemu dengan R. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka simpulannya adalah jika P maka R. Contohnya Bapak Ibu, di sini yakni adalah jika ada pizza maka ada salad, jika ada salad maka ada jus. Kesimpulannya bisa menjadi jika ada pizza maka ada jus. Ini kita dapat adalah pizza ini adalah P, salad ini adalah Q. Salad tadi adalah Q, jus ini adalah R. P, Q, Q, R. P, Q, Q, R. Maka adalah P dengan R. P-nya adalah pizza, R-nya adalah jus. Sekian Bapak Ibu
untuk sedikit teori mengenai penalaran silogisme pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.